bin Huda Segaf. Hidup sederhana sekali. Hidup sederhana. Bukan pengasuh madrasah, bukan pengasuh pondok, tidak mendirikan majelis, enggak punya toko yang gede, enggak punya pabrik, enggak punya kendaraan macam-macam, cuma sepeda pancal. Tapi bagaimana dicintai oleh masyarakat. Enggak tampil dengan serban imamah, enggak tampil dengan jubah, enggak tampil di atas mimbar, enggak khutbah, tapi bagaimana dicintai oleh masyarakat. Itu yang harus kita pelajari ya ikhwani. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, idza ahabballahu abdan nada Jibril faqala lahu ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbu Jibril. Wa nada Jibrilu ahla as-sama' faqala ya ahla as-sama' inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu as-sama' wa wudi'a lahul qabulu fil ard. Allah itu jika cinta seorang hambanya, maka memanggil Jibril seraya berkata, Jibril, aku cinta si fulan, cintai dia. Maka Jibril mencintai itu orang. Kemudian malaikat Jibril berseru kepada seluruh malaikat yang di langit, karena beliau adalah pemimpinnya. Penghuni langit, cintai si fulan karena Allah mencintainya. Penghuni langit mencintainya. Penghuni bumi, wudi'a lahul qabul fil ard, maka dijadikan orang itu diterima di atas bumi, diterima oleh hati orang-orang yang beriman, bukan karena nilai harta benda, bukan karena nilai jabatan, tapi karena ketulusannya, karena cinta Allah kepadanya, memancar kepada hati-hati orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Habib Hasan ini nggak pernah tampil dengan macam-macam, kemudian kerjanya nyenengkan orang, nggak bedakan yang kaya, yang ngundang kaya maupun melarat, nggak bedakan saudara. Diperhatikan, tidak pernah mewakilkan, didatangi sendiri sekalipun sakit. Itulah warisan daripada as-salafun as-salihun, itulah warisan Nabi, itu akhlak Nabi. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Kalau diundang sama miskin, gati saudara, sehingga nggak ada yang sungkan ngundang Habib Hasan. Walaupun dikasih syukron gitu aja, tetap datang. Kemudian ketawaduannya saudara. Saya sendiri nih kadang-kadang bingung ketemu di undangan. Ami mertua ini naik sepeda motor, anak naik mobil. Anak bilang, Bi, nggak enak orang nanti. Kev, anak naik mobil, antum naik sepeda motor. Enggak, anak nggak senang katanya naik mobil. Iya, tapi nggak enak anak. Tahu jawabannya? Ini ada tukang supirnya, siapa yang namanya? Khalil. Kasihan Khalil, untuk pekerjaannya Khalil, kata dia. Ini Khalil dikasihani lebih dari saya, lebih mungkin ini. Jadi terus begitu.
Tapi kadang-kadang kita paksa, nggak bisa nih. Ini orang sudah ngelihat anak semuanya nih sekarang. Anak bilang, masa anak biarkan mertua naik sepeda motor, kemudian anak naik mobil pakai AC lagi. Kadang-kadang nurut, tapi itu pun nggak mau di muka, di tengah, nggak mau di muka. Ketawaduan itu saudara tidak akan menambahi seseorang kecuali semakin naik derajatnya di sisi Allah. Ma tawadda'a 'abdun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang itu semakin tawadhu karena Allah kecuali semakin naik derajat di sisi Allah. Percuma kalau orang mau penampilan, wah semakin mobilnya bagus makin dihormati sama orang. Enggak. Semakin kamu berduit semakin dihargai sama orang juga tidak. Ini buktinya Habib Hasan dihormati oleh orang bukan karena banyak duitnya, tapi dihormati oleh orang karena akhlaknya, karena ketulusannya, karena ketawadhuannya. Tawadhu' takun kan najmi la hali nadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على صفحات الجو وهو وضيع. Berparangailah kamu, bersifatlah pada diri kamu dengan sifat tawadhu', maka kamu akan bisa menjadi bagaikan bintang yang kadang-kadang dilihat oleh orang ada di bawah, tapi sesungguhnya dia ada di awan yang sangat tinggi. Kalau Anda melihat sumur yang jernih, sungai yang jernih, Anda lihat bintang ada di bawah kamu. Sekalipun kamu pandang dia di bawah, sesungguhnya dia tempatnya bukan di bawah kamu, tapi di atas sana yang sangat jauh. Kadang-kadang orang meremehkan orang dengan penampilan, dengan harta saudara, tapi ternyata tingkatannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taku kaddukhan ya'lu binafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadi'u. Jangan kamu itu bersifat seperti ad-dukhan, asap yang selalu mengangkat dirinya. Ente pernah nggak ngelihat asap ke bawah? Nggak ada, asap itu selalu ngangkat dirinya ke atas. Tapi nggak bernilai itu asap, buat sesak dada, mengganggu. Begitulah orang yang sering tampil mengangkat-ngangkat dirinya, anak. Inti asap. Semua orang nggak seneng dengan ucapan kamu, dengan penampilan kamu. Kamu tidak berharga. Berlian itu sembunyi di bawah tanah saudara, karena itu digali sama orang, mahal harganya. Mutiara itu ada di dasar lautan, itu pun masih sembunyi di dalam kerang. Mereka para aulia Allah itu bukan ingin dikenal, bukan memamerkan diri, bukan karena cinta ishtihar. Mereka itu sembunyi, cuma begitulah Allah jadikan orang mencari dia. Mereka itu yushtahar qahran. Mereka itu kan dikenal karena memang takdirnya dari Allah, inginnya nggak dikenal. Ini fotonya dibagi-bagi untuk dipajang, tulis Al-Imam lagi. Mereka nggak mau itu. Mereka adalah orang yang tawadhu, mereka orang yang sembunyi daripada dikenal sama orang lain. Emas itu di bawah tanah, tapi bagaimana Allah menjadikan emas itu berharga sehingga semua orang membanggakan emas. Tampil dengan emas, perempuan-perempuan itu gelangnya, anting-antingnya, kalungnya. Begitulah orang-orang yang soleh, mereka yang menyembunyikan diri, tapi mereka manusia selalu cinta kepada dia. Mau nggak mau dia akan ditampilkan oleh manusia karena mereka adalah berharga. Beda saudara, emas yang kuning dengan yang kuning ada di kali saudara. Kalau itu nggak mau sembunyi, sembunyinya memang dipaksa ada di WC.
Tapi pada hakikatnya pingin muncul, tampil. Nih lihat aku, menjijikkan saudara, najis. Begitulah orang yang sering tampil-tampil tapi tidak dengan dikemas dengan akhlakul karimah. Sama kuningnya, mungkin pakaiannya sama saudara, mungkin ceramahnya sama saudara, tapi nilainya tidak sama emas dan yang dikali tadi itu saudara. Karena itu awas, hati-hati, jangan kamu menjadi orang yang tertipu. Bukan karena diakui oleh manusia kamu akan menjadi orang yang hebat, tidak. Tapi kalau kamu dicintai oleh Allah dan dicintakan oleh manusia, kamu itu adalah orang yang hebat. Saya melihatnya bahwa tahun 2025 ini akan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana selama 2 tahun lebih ini isu nasab itu masuk ke lorong-lorong sosiologis masyarakat umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Karena setelah konklusif bahwa nasab Ba'lawi ini bukanlah sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, berdasarkan kajian nasab, kajian ilmu sejarah, juga tes DNA mereka yang melenceng kemana-mana, di mana keturunan baginda Nabi telah secara presisi teliti oleh para pakar-pakar DNA bahwa DNA mereka adalah J1, sedangkan Ba'lawi dari berbagai macam sampel yang telah dapat kita unduh di di berbagai macam platform milik perusahaan DNA, bahwa DNA Ba'lawi ini adalah mayoritas J, 90-90% ya. Jadi ini akan sangat sulit jika Ba'lawi dalam keadaan semacam ini masih mempertahankan diri bahwa mereka ingin diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh data dan tren masyarakat yang terus uptrend, ya, di mana masyarakat selain dalam kajian epistemologis bahwa nasab Ba'lawi ini telah terbukti bukan sebagai turun Nabi, juga kajian sosiologis bahwa ada masalah relasi hubungan antara masyarakat kita di level bawah dengan bagaimana Ba'lawi memperlakukan mereka secara spiritual. Nah, jadi saya kira polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Ba'lawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari variabel-variabel yang Ba'lawi dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab, dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun Nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, yaitu karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat, dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim, dari situ mereka beranak pinak,
kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Sementara begitu, dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang bagaimana keabsahan nasab Balawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Balawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu, ya, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi, sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Misalnya tentang hal-hal yang sangat urgen di dalam buku keabsahan nasab yang ditulis oleh Rabita Alawiyah itu adalah tentang bagaimana buku itu menggugat nama Ahmad bin Isa yang telah saya berikan sebuah narasi berdasarkan data yang saya temukan di dalam kitab At-Tusi bahwa Ahmad bin Isa pada 234 Hijriah itu berada di kota Suriah di pinggir kota Madinah. Dan kemudian buku Hanif Alatas itu berusaha untuk memberikan antitesis bahwa Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab At-Tusi itu bukanlah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Dan itu bantahannya sudah ada di dalam buku saya Menggugat Nasab Palsu ini. Kemudian juga berbagai macam manuskrip yang coba untuk diberikan oleh Hanif Alatas CS itu semuanya kepalsuannya sudah saya buka di dalam buku ini pula. Berbagai macam kitab-kitab yang telah diinterpolasi, kitab-kitab andalan mereka juga telah saya bantah di dalam buku ini pula. Kemudian tentang kitab nasab yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah yang merupakan anak Ahmad bin Isa menurut mereka, yaitu kitab An-Nafa Al-Ambariyah. Di dalam buku Menggugat Nasab Palsu ini pun saya telah ketengahkan bagaimana pendapat ulama tentang kitab An-Nafa Al-Ambariyah, bahwa kitab itu yang ditulis oleh Muhammad Kadim, penulisnya itu laisa min hadza sya'ni, tidak termasuk orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu nasab. Sehingga dengan penilaian para ulama ahli nasab bahwa kitab An-Nafa Al-Ambariyah penulisnya Muhammad Kadim 880 itu dianggap laisa min hadza sya'ni, dengan itu maka segala apa yang tertuang secara objektif di dalam kitab itu tidak bisa diterima secara kajian ilmu nasab, karena ahlu hadza sya'ni, para ahli-ahli nasab itu tidak mempercayai Muhammad Kadim yang menulis kitab nasab itu, tetapi dia tidak memiliki kredibilitas dan kepakaran di dalam fan ilmu nasab. Kemudian Tuhfatul Talib, kitab kedua yang memberikan yang menulis nasab Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, juga bagaimana nanti di dalam kitab ini pula telah saya ungkap bahwa mereka atau Ba'lawi ini ditulis di dalam kitab Tuhfatul Talib itu bukan berdasarkan atas referensi kitab nasab yang ada sebelumnya, tetapi berdasarkan ba'dut ta'alik yang ditemukan oleh pengarangnya.
Jadi sangat tidak kredibel dan tidak sikoh untuk dijadikan sebuah referensi nasab. Di mana sebuah nasab itu haruslah diambil sebuah referensi dari kitab yang syarat kitab itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Sementara seluruh kitab setelah abad ke-9 dan ke-10, yaitu Tuhfatul Azhar, kemudian Ar-Raudul Jali, itu telah terbukti pula sebagian dari kitab itu merupakan kitab palsu, dan sebagiannya lagi adalah kitab yang sangat tidak bisa dipercaya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan Hanif Alatas pula, mengetengahkan tentang framing bagaimana saya meninggalkan kaidah-kaidah ilmu nasab menurut mereka. Di dalam buku ini pula saya ketengahkan seluruh kaidah-kaidah ahli nasab dan bagaimana relasinya kaidah itu ketika diimplementasikan dengan nasab Balawi. Semuanya dari kaidah-kaidah itu berkesimpulan bahwa nasab Balawi adalah palsu. Silakan nanti para masyarakat akademisi untuk membaca buku saya ini. Kemudian berbagai macam juga narasi yang dibangun bahwa ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi atau Nara Al-Bantani, kemudian Syekh Hasim Ash'ari, Syekh Soleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan mengisbat nasab Balawi. Di dalam buku saya ini pula saya ketengahkan bagaimana bahwa klaim bahwa para ulama Nusantara mengisbat nasab Balawi itu tidak benar. Jadi nanti 2025 ini Mas Yusuf ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan gitu. Nah, itu juga nanti 2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar Smith dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara, ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Asgaf